Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa. Kembali kita akan melakukan ibadah pagi ini. Mari kita datang ke hadirat Allah dengan sukacita. Mari kita beribadah kepadanya dengan pujian dan syukur. Sebagaimana pemazmur mengatakan dalam Mazmur 138, 2-5. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu setelah segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Yesus menebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus menebus. Marilah kita meteraikan persekutuan kita dan ibadah kita ini dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera, rahmat Allah Bapa menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Hadapan-Mu, dengarkan Tuhan seruan hatiku, dengarkan Tuhan seruan hatiku, dengar seruan hatiku. Kata dalam kalbuku, ku ucap doa puji syukurku. Terima Tuhan cerita jiwaku, terima
Tuhan, cerita jiwaku, terima cerita jiwaku. Saudara-saudara yang kasih, kita akan baca dan renungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita mohon pertolongan dalam doa. Ya Tuhan, daripadamulah kebenaran dan hikmat. Firman yang keluar daripadamu menjadi penuntun kepada hidup yang berkenan. Ajarlah kami memahami firman-Mu dan bimbinglah kami hidup di jalannya. Perdengarkanlah hikmat-Mu dan jadikanlah kami baru. Amin. Adapun firman Tuhan yang hendak kita baca renungkan, saya akan kutipkan dari surat Rasul Yohanes, 1 Yohanes pasalnya yang kedua, 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mari kita simak pembacaan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia tentunya kita yang setia dan selalu membaca, mendengar, menghayati dan memahami firman Tuhan, serta melakukannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian minggu ini sungguh suatu hal yang sangat mengembirakan. Esok kita akan merayakan bertepatan dengan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan hari ini juga tanggal 16 Juli
bertepatan dengan akhir kegiatan penutupan Pekan Pendidikan Kristen 2020 dengan tema Pekan Pendidikan Kristen 2020 ialah lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dengan subtemanya rumah sebagai basis pendidikan. Tujuan dari Pepenkris 2020 mengajak umat yang percaya untuk menjadikan rumah sebagai basis pendidikan, menjadi tempat belajar yang nyaman, menciptakan generasi emas bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Firman yang kita baca dan dengar merupakan kesaksian bagi generasi bangsa yang bermoral tinggi, akhlak atau moral yang tinggi. Mari kita dalami firman tadi dalam terang tema hidup sama seperti Kristus hidup. Hidup sama seperti Kristus hidup. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes dalam tulisannya yang kita baca tadi menyebut para pembacanya sebagai anak-anakku. Ini merupakan suatu sebutan yang sangat akrab orang tua kepada anak-anaknya. Ada unsur sayang bagi yang membacanya. Dalam bahasa Yunani, teknia. Dari 1 Yohanes ini 7 kali disebutkan. Itu artinya sungguh-sungguh hubungan antara Rasul Yohanes yang menuliskan kesaksian ini sangat menekankan bagaimana keakraban untuk mengingatkan supaya si pembacanya sungguh-sungguh ada hubungan yang akrab sebagaimana bapak dengan anak atau orang tua dengan anak-anaknya. Ini tentu berbeda dengan surat-surat Rasul Paulus yang lebih mengutamakan persaudaraannya. Tentu ini sama manfaatnya dan samalah makna yang terdalam di dalamnya. Artinya si penulis dari kesaksian ini mengikat persekutuan, membangun suatu hubungan yang sangat-sangat akrab, menunjukkan sayangnya. Maksud daripada penulisan Rasul Yohanes ini adalah dikatakan supaya kamu jangan berbuat dosa. Demikian dikatakan dalam pasal 2 ayat 1 itu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Apa artinya kalau memang menyadari bahwa manusia pada dasarnya tidak lepas daripada kedosaannya. Yohanes
dalam tulisannya itu juga mengingatkan di samping peringatannya supaya kamu jangan berdosa, tapi para pembacanya juga supaya menikmati persekutuan. Tujuannya yang sangat ditekankan dari pasal 1 Yohanes ini, ayatnya yang ketiga, supaya apa yang telah kamu lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan adalah merupakan suatu keberadaan kehidupan manusia yang sangat menyukacitakan. Oleh karena itu, kelengkapan daripada persekutuan juga digenapkan di ayat yang keempat, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacitaku menjadi sempurna. Membangun persekutuan dan sukacita yang sempurna, itulah harapan daripada Yohanes. Supaya kamu jangan berdosa, karena dosa dapat merusak persekutuan dan menghancurkan sukacita. Dosa sangat berlawanan dengan hayati kekristenan. 1 Yohanes pasalnya yang ke-3 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Mari kita baca di sana. 1 Yohanes pasalnya yang ke-3 ayat 6 dan seterusnya. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, yaitu persekutuan dengan Bapa dan Yesus Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Pasal 5 ayat 18, kita tahu bahwa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat
menjamahnya. Suatu hal yang luar biasa tentunya saudara-saudara, karena persekutuan dengan Kristus. Dari apa yang dinyatakan Rasul Yohanes, yang menjadi hal yang sangat menarik bagi kehidupan setiap orang percaya tentunya. Karena hanya di dalam Dialah, persekutuan dengan Dialah, kita tidak akan jatuh dalam dosa. Seandainya ada yang jatuh dalam dosa, ada seorang yang menjadi pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Mengapa ada kata adil di belakang ini? Ya, karena Allah yang mengampuni tidak lepas dari tindakan Allah yang menghukum segala dosa. Allah bertindak sangat bijak. Dalam Yesus, keadilan telah nyata. Orang yang bersalah, ini seperti hal di depan peradilan. Seorang tertuduh yang salah mungkin memang mendapat pengampunan, tetapi kesalahannya tetap diperhitungkan sesuai dengan perilakunya yang telah menjadikan sebab kesalahan dosanya itu. Yesus yang adil, padahal biasanya paling banyak Yesus itu adalah yang kasih, Yesus adalah penyelamat dan seterusnya. Inilah yang dinyatakan tindakan di dalam Yesus. Dialah yang telah menjadi korban penghapus dosa, pengampunan. Ia menjalani pengorbanannya itu sebagai hukuman Allah yang dinyatakan, yang menggantikan orang-orang yang berdosa. Yesus yang tidak berdosa tetapi diperdosakan, itu hanya karena ingin memberikan pengampunan siapapun yang mengharap kepadanya. Yesuslah sebagai bahasa Alkitabnya hilasmos, penolong yang adil. Di dalam Dialah pemulihan umat yang berdosa dilakukan. Untuk itu sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus, setiap orang harus mempunyai pengenalan yang benar terhadap Allah yang mengampuni. Pengenalan akan Allah itu akan diwujudkan dalam kesetiaan memenuhi perintah-perintahnya. Inilah pendidikan Kristen yang harus diterima, mengenal keberadaan Allah yang secara benar. Di dalam ayat yang ketiga tadi dinyatakan dengan tegas, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah
yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Hal ini mengingatkan kepada perjanjian lama tentang umat yang setia kepada Tuhan Allah harus menuruti perintah-perintahnya. Namun di sini bukan menjadikan suatu catatan yang legalistis saja. Pengenalan tentang Allah dalam hidupnya tentunya mempengaruhi perilaku kehidupan orang terus-menerus. Tidak ada waktu tertunda, karena daripada pengenalan inilah memerintahkan membangun kehidupan kita terus-menerus sampai sempurna. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hidup dalam persekutuan sama dengan hidup di dalam Dia, Kristus. Dia adalah konsep yang baru dikemukakan oleh Rasul Yohanes. Yohanes sebelumnya berbicara tentang persekutuan dengan Dia 1:3 tadi, atau berjalan dalam terang dari pasal 1 ayatnya yang ke-7, dan tentang mengenal Dia pasal 2 ayat 3 tadi. Namun penampilan daripada kehidupan yang seperti ini bukanlah tidak ada hubungan kaitannya. Persekutuan, hidup dalam terang, dan dalam pengenalan akan Tuhan, itu adalah konsep kehidupan baru yang karena Kristus Yesus telah menyelesaikan kehidupan umat yang berdosa. 3 hal ini, yaitu persekutuan, pengenalan akan Dia, dan berjalan dalam terang. Inilah pola kehidupan di dalam Dia, di dalam Kristus. Jikalau itu sungguh-sungguh kita yakini, maka hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Ini adalah pendidikan moral yang sangat tinggi. Tidak ada yang melengsarkannya, yaitu hidup dalam Dia sama dengan hidup dalam persekutuan dengan Kristus, hidup dalam jalan terang, hidup dalam pengenalan akan Kristus, dan itulah hidup yang seperti Kristus telah hidup. Segala perilaku kehidupan orang-orang percaya akan dipimpin dan dihantarkan kepada Bapa untuk menerima anugerah, membangun kehidupan yang sungguh-sungguh mulia dalam rangka pendidikan iman Kristen
itulah merupakan konsep yang pantas untuk dipergumulkan. Karena hidup di dalam Kristus, dalam persekutuan, dalam pengenalan akan jalan terangnya, hidup dalam pengenalan akan Kristus, sama dengan hidup yang bermoral tinggi, yang sungguh-sungguh menjadi landasan iman, membangun generasi yang baru menuju kebenaran yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita nyatukan hati pikiran untuk memasuki doa-doa syafaat kita. Segala puji dan syukur kembali kami aturkan Bapa di surga, rahmat anugerah berkat karuniamu yang sudah Engkau nyatakan melalui pemberitaan firman-Mu, mengingatkan kehidupan kami sekalian, yang oleh karena Yesus Kristus Sang Pengantara menjamin peri kehidupan yang penuh kemuliaan. Hidup dalam persekutuan, hidup dalam pengenalan akan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Hidup dalam terang, itu adalah merupakan nilai-nilai kehidupan yang sungguh-sungguh diharapkan menjadi jaminan peri kehidupan moral yang berguna untuk masa-masa selanjutnya. Kami berterima kasih atas semuanya ini Bapa, karena kami boleh dimampukan untuk mengatasi segala godaan-godaan maupun pencobaan-pencobaan yang akan menimpa kehidupan kami. Dalam rangka mengakhiri pekan Pendidikan Kristen 2020 GKSBS, maka kami memohonkan pertolongan Tuhan untuk membangun generasi emas di masa-masa mendatang. Rumah yang menjadi basis pendidikan kiranya boleh dilengkapi dengan nilai-nilai yang demikian, sehingga apa maksud tujuan daripada kami mendidik anak-anak, mendidik orang-orang di dalamnya, akan sungguh-sungguh berorientasi pada hidup di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kesempatan ini kami juga berdoa mengingat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam kondisi kurang menguntungkan karena sakit penyakit yang sedang dideritanya, atau mereka yang sedang dalam proses pemulihan setelah beberapa saat dilayani dan dirawat di tempat-tempat medis. Berkati ya Tuhan upaya pemulihannya, sehingga apa yang mereka harapkan, yang dirindukan dapat terwujud, sehat, sempurna sebagaimana sedia kala. Dalam hal ini, hamba-Mu yang sedang dalam proses pemulihan ataupun yang sedang sakit, Bapak Saku Yonatan, Bapak Agus Novrianto, Bapak Sarjono yang dalam proses pemulihan, Ibu Syekh Linuber yang beberapa waktu mengalami cedera, sekarang sedang dalam proses pemulihan juga.
Ibu Rasiem yang sempat dirawat di rumah sakit dan sekarang dalam proses pemulihan kembali. Saudara-saudara yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang juga sedang mengalami keadaan kurang menguntungkan. Bapa, kami hanya serahkan sepenuhnya dalam kuasa kasih kemurahan Tuhan. Segeralah mereka dikuatkan secara sempurna. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bertepatan dengan memperingati hari kelahirannya di minggu-minggu selama ini. Berkati mereka, rahmat anugerah-Mu menyertai selalu, sukacita dan bahagia akan mendampinginya. Apa yang diharapkan dalam hidupnya, Tuhan berkati sehingga tidak menjadi sia-sia. Bapa kami di surga, dalam rangka mengakhiri Pekan Pendidikan Kristen 2020, mampukanlah kami juga meneladani kehidupan Kristus menjadi langkah-langkah utama dalam berproses diri, menggapai cita-cita untuk belajar, untuk mendidik peri kehidupan baik secara lahir, secara batin maupun segala kehidupan kami, keterampilan kami dan peri kehidupan yang lainnya dalam bergaul bersama masyarakat banyak. Dalam kesempatan ini Bapak, kami ingat bahwa esok hari bertepatan tanggal 17 Agustus 2020, itu berarti sebagai warga masyarakat bangsa kami boleh merasakan sukacita karena kami boleh merayakan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Suatu usia yang cukup pantas dibanggakan. Sekaligus untuk ini kami berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah pusat, di daerah dan di pelosok tanah air. Berkenanlah kiranya Bapa menyertai dalam upacara-upacara yang akan dilangsungkan dalam rangka memperingati perjuangan bangsa negara Indonesia di saat-saat itu. Sekarang sudah 75 tahun merdeka. Yang kami mohonkan Bapa, kiranya bangsa Indonesia makin sejahtera. Dengan 75 tahun merdeka, kami boleh merasakan sukacita, kemakmuran, keadilan, kebenaran, dan segala perjuangan bangsa ini yang telah dirintis oleh para pendahulu-pendahulunya. Kami serahkan pemimpin bangsa kami, baik yang di pusat, di daerah, dan di pelosok tanah air. Rahmat, anugerah, berkat, dan hikmat daripada hikmat kemerdekaan 2020 ini yang karena proses yang sudah berlangsung, biar Tuhan memberkati kami sebagai masyarakat bangsa, tumbuh berkembang menjadi bangsa yang sejahtera, yang mandiri dan bersukacita. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa kami. Masih banyak hal yang ingin kami aturkan, biarlah Engkau mengetahui apa yang tersimpul di balik hati kami masing-masing. Untuk itu kami aturkan segala puji syukur doa kami dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang juga mengajar berdoa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belah, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara, bawalah persembahan bagi Allah yang setia memberkatimu. Nyatakanlah syukurmu kepadanya yang telah memenuhimu dengan kebaikan dan rahmat. Sebagai dasar kita memberikan persembahan, diambil dari Mazmur 76 ayat 12. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa lagi lainnya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah memberkati kami dengan limpahnya. Tak satu pun daripada kami Engkau abaikan. Sebaliknya, Engkau memelihara kami dengan hikmat-Mu yang mengatasi langit. Dalam sukacita kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan, kiranya berkenan kepadamu. Sudilah pakai untuk maksud dan tujuan-Mu yang mulia. Amin. Ibadah kita hari ini selesai, mari kita masuki kehidupan dalam Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab engkau tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini,
Dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.